Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Rahmi Amir. Perkenalkan, saya Syifaur Rahmi dengan NIM H071211066 Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai struktur data. Jadi di sini ada beberapa list materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada struktur data secara konseptual, kemudian yang kedua ada struktur data secara aplikatif, dan yang ketiga contoh-contoh dari struktur data tersebut. Ya, baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu struktur data secara konseptual. Untuk struktur data secara konseptual itu, materi yang saya akan bahas pada video kali ini yang pertama itu, apa sih itu dari pengertian dari struktur data? Jadi struktur data itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengatur dan menyimpan sebuah data dengan rapi dan terstruktur dalam sebuah sistem, baik komputer maupun database, dengan tujuan mempermudah dalam pengaksesan data tersebut. Jadi secara teknis, sebuah data itu disusun dalam susunan tertentu, maupun suatu kolom, baik data yang berbentuk angka, simbol, huruf, maupun bentuk yang lain. Di dalam penyusunan data, ada dua istilah yang harus kita ingat, yakni node. Yang pertama itu node yang merupakan elemen dalam penyusunan, dan yang kedua itu adalah indeks. Jadi indeks itu adalah objek yang terdapat pada sistem database guna mempercepat pencarian data. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu struktur data secara aplikatif. Baiklah, dalam struktur data secara aplikatif ini, yang pertama yang akan saya bahas adalah implementasi dari struktur data. Jadi, menyusun struktur data dengan baik dan benar itu dapat mempermudah dalam pembacaan algoritma. Dengan begitu, efisiensi penggunaan memori bisa kita lakukan. Jadi, beberapa aplikasi struktur data dalam pemrograman itu tentu sangat banyak. Di antaranya itu akan saya bahas di sini. Yang pertama itu sebagai basis data atau sistem database. Kemudian yang kedua untuk pengolahan data. Yang ketiga sebagai berkas-berkas. Yang keempat segala hal yang berkaitan dengan pengolahan data. Misalnya pencarian data, pengurutan data, manajemen penyimpanan data, dan penguntukan data. Jadi empat aplikasi yang saya bahas ini adalah sebagian kecil dari contoh aplikasi struktur data dalam pemrograman. Tentu masih banyak lagi dan masih sangat banyak aplikasi-aplikasi struktur data dalam pemrograman yang tidak saya bahas dalam video kali ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tipe struktur data. Jadi dalam tipe struktur data ini ada dua, yaitu linear dan non-linear. Dalam linear itu sendiri ada 4. Yang pertama itu array, linked list, stack, dan queue atau antrian. Jadi array itu adalah tipe array itu memberikan kemudahan bagi seseorang yang sedang mencari data acak hanya dengan menggunakan indeksnya saja. Kemudian ada linked list. Linked list itu merupakan tipe struktur data yang tersusun atas urutan data yang bersifat linear, yang saling terhubung satu sama lain. Dan data ini harus diakses secara manual. Kemudian untuk stack sendiri itu berupa data linear dengan adanya urutan tertentu. Jadi urutan yang biasa digunakan dalam stack ini adalah last in first out atau first in last out. Kemudian ada queue atau antrian. Jadi tipe ini mempermudah proses antrian dan dapat digunakan untuk menangani beberapa tipe data secara bersamaan. Ya, selanjutnya saya akan bahas mengenai data non-linear. Data non-linear di sini ada tree dan graph. Jadi tree itu merupakan tipe struktur data yang berbentuk menyerupai pohon. Nah, tipe ini sangat efisien
terutama dalam melakukan penyimpanan data secara hierarkis karena dapat tersusun pada beberapa level. Kemudian ada graf. Graf ini merupakan kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dan membentuk simpul. Jadi masing-masing garis itu terhubung akibat adanya dua simpul. Graf ini dapat menunjukkan jaringan tertentu, misalnya saja pada jaringan telepon. Ya, selanjutnya untuk lebih jelasnya di sini ada saya juga memasukkan tipe spesifikasi tipe struktur data. Jadi yang pertama itu berdasarkan jumlah struktur data untuk mengakses komponen secara individu. Misalnya pada sebuah array, penamaan dilakukan dengan indeks berupa angka atau subscript. Selanjutnya untuk pengorganisasian seluruh komponen. Dalam sebuah data terstruktur, terdapat susunan berupa barisan linear seperti pada array berdimensi 1, list, record, file, dan start. Lalu terdapat komponen yang dapat dikembangkan menjadi struktur nonlinear, misalnya pada array multidimensi dan tree atau pohon. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari struktur data. Jadi fungsi dari struktur data di sini ada beberapa yang saya masukkan. Yang pertama itu proses pemrograman menjadi lebih mudah, terutama dalam membuat perintah dengan bahasa pemrograman. Kemudian fungsi yang kedua itu struktur data berfungsi untuk mempermudah penyimpanan dan pengaturan data. Selanjutnya fungsi struktur data selanjutnya itu mempermudah dan mempercepat proses pertukaran data dan informasi. Kemudian berikutnya yang keempat itu memberikan peningkatan terhadap kualitas dan efektivitas algoritma. Kemudian yang kelima, fungsi yang kelima itu membantu mengantisipasi persoalan yang berkaitan dengan pengkodean. Kemudian yang keenam itu membantu mengelola sumber daya serta layanan yang ada di dalam sistem informasi. Kemudian fungsi struktur data yang ketujuh yaitu membantu mengindeks objek yang hendak disimpan di database. Selanjutnya fungsi struktur data yang terakhir dalam video kali ini yaitu dalam hal skalabilitas, struktur data itu membantu mengalokasikan serta mengelola penyimpanan data yang tersedia pada seluruh ruang penyimpanan. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir pada video kali ini yang sempat saya bahas yaitu contoh-contoh dari struktur data. Baiklah, ini adalah visualisasi dari contoh-contoh struktur data yang akan saya bahas. Yang pertama itu array. Jadi array itu merupakan sebuah koleksi dari elemen atau suatu nilai yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan indeks yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array itu memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Array itu menggunakan indeks integer untuk menentukan elemen-elemennya, di mana elemen pertamanya itu jadi ini. Elemen pertamanya itu dimulai dari indeks 0, ini elemen 1 berindeks 0, kemudian elemen 2 berindeks 1, elemen 3 itu berindeks 2, elemen 4 berindeks 3, elemen 5 berindeks 4. Jadi, dan seterusnya ya, elemen 6 berindeks 5, elemen 7 berindeks 6. Jadi dengan adanya indeks ini dimungkinkan pengaksesan secara acak atau disebut dengan random access.
Jadi salah satu ciri dari array itu perlu ditentukan ukurannya ya untuk array sebelum dapat digunakan, karena perlu pengalokasian memori. Kemudian ketika array yang kita buat sudah penuh, maka perlu inisiasi baru untuk array yang ukuran lebih besar, dengan catatan tipe data yang disimpan hanya satu jenis saja. Baiklah, kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu linked list. Linked list ini adalah struktur data yang terdiri dari satu node dan referensi atau pointer yang menghubungkan satu node. Jadi menghubungkan satu node ke node yang lain, di mana node terakhir itu memiliki referensi nol. Jadi ini ya, memiliki referensi nol. Kemudian setiap node itu memiliki data dan referensi ke node selanjutnya dan ke node sebelumnya. Jadi digunakan sebagai linked list ini digunakan sebagai dasar implementasi dari stack dan queue. Contohnya akan dibahas pada contoh berikutnya. Kemudian dalam linked list ini tidak seperti pada array, jadi dalam linked list ini tidak ada unsur random access via index. Jadi setiap operasi biasanya itu perlu operasi sekuensial dari node awal. Jadi kelebihan dari linked list ini bersifat dinamik secara ukuran ya. Jadi alokasi penggunaan memori yang dibutuhkan itu pada runtime mudah diimplementasikan. Akan tetapi kekurangannya itu linked list ini lebih boros memori. Pembacaan node hanya bisa dimulai melalui proses sekuensial dari awal, tidak layaknya via index di array. Jadi linked list ini juga terbagi menjadi dua, ada single linked list dan double linked list. Jadi pada single linked list ini mustahil bisa melakukan transversal dari belakang ke depan, namun disolusikan dengan double linked list. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu stack. Jadi stack ini merupakan sebuah kumpulan data atau item dengan cara penambahan item baru. Selalu terjadi pada tempat atau yang sama. Stack ini dianalogikan seperti tumpukan piring, di mana kita mengambil maupun meletakkan piring selalu pada sisi atasnya. Jadi stack ini memiliki konsep LIFO atau last in first out. Jadi ini ya, last in first out. Jadi dalam bahasa Indonesianya itu data yang terakhir masuk menjadi data yang pertama keluar. Seperti ini, jadi ini data masuk paling terakhir masuk, atau data yang paling di atas akan menjadi data yang paling pertama keluar karena dia berada di atas. Jadi konsep dari stack. Untuk contohnya dalam kehidupan atau dalam pemrograman itu dalam aksi undo redo. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari queue atau antrian. Seperti ini visualisasinya. Jadi queue itu merupakan koleksi item yang cara penambahan itemnya terjadi pada sebuah ujung yang biasa disebut sebagai ekor atau rear, dan untuk penghapusannya terjadi pada ujung yang satunya atau biasa kita beri nama kepala atau head. Jadi konsep dari queue ini menggunakan konsep FIFO yang merupakan kepanjangan dari first in first out. Dalam kehidupan sehari-hari konsep ini dianalogikan sebagai antrian. Jadi ini antriannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap orang itu yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih atau contoh yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one to many antara elemen-elemen. Ini bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan satu elemen khusus yang disebut root, dan elemen node lainnya terbagi menjadi himpunan yang saling tak terhubung satu sama lain disebut subtree. Baiklah, kita masuk saja ke contohnya. Di sini dianalogikan seperti ini, digambarkan seperti ini untuk tree. Yang pertama itu ada satu ini adalah root, kemudian 2 dan 3 ini satu ini adalah parent dari 2 dan 3, kemudian 2 dan 3 ini adalah
children dari 1. Kemudian di sini juga ada 4, 5, 6 ini adalah children dari 2, atau 2 ini merupakan parent dari 4, 5, dan 6. Selanjutnya 4, 5, 6 ini disebut juga sibling. Kemudian 6 ini adalah parent dari 9 dan 10. 9 dan 10 adalah children dari 6. Ini juga 3 ini merupakan parent dari 7 dan 8. 7 dan 8 adalah children dari 3. Kemudian 7 dan 8 juga ini sibling. Dan yang terakhir itu 9 dan 10 ini adalah leaf, atau yang sudah tidak ada di bawahnya, dan dia paling terakhir. Jadi dalam tree ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu root, parent, children, sibling, dan leaf. Baiklah, karena materi pada video kali ini telah berakhir, maka berakhir pula pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.